A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah. Masya Allah, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islami Tinda. Namun sebelum kita membahas tentang apa sih hari ini kita membahasnya, saya akan mengajak terlebih dahulu jamaah Islami Tinda yang ada di rumah untuk melihat sebuah video tayangan tentang Emeril Khan, putra pertama dari Bapak Ridwan Kamil, dinyatakan wafat. Ini dia tayangannya. Sudah menyampaikan bahwa mereka ikhlas dan meyakini bahwa Emeril Khan Mumtaz yang kita kenal sebagai Eril sudah wafat, berpulang ke rahmatullah karena tenggelam. Berkenaan dengan hal tersebut, semalam kami sudah langsung berkonsultasi kepada MUI Jabar, menyampaikan situasi dan meminta nasihat untuk langkah selanjutnya sesuai dengan syariat Islam. Di mana dalam hal ini adalah menunaikan hak almarhum Eril sebagai muslim dari muslim yang lain, yaitu disegerakan, disolatkan manakala wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami segenap tim Islami Tinda Trans TV mengucapkan turut berduka cita atas wafatnya putra pertama dari Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Semoga kelak almarhum Emeril Khan mendapatkan surganya Allah dengan kedudukan syahid di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan Masya Allah buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah, yang namanya melepas orang terdekat, orang yang kita cintai, orang yang kita sayang, ini pastinya kita tuh gak mudah ingin melepasnya. Cuma yang namanya kematian ini adalah sesuatu hal yang pasti. Dan semua akan mengalami yang namanya kematian, masalahnya hanya di waktu. Dan kapan hanya Allah yang tahu. Hari ini kita akan membahas tema yang luar biasa. Mudah-mudahan menjadi pengingat untuk kita semuanya, mempersiapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan tema melepasmu dengan doa. Alhamdulillah. Segala kemungkinan di dalam hidup jamaah bisa terjadi dan semua pastinya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya, apakah dalam Islam ada beberapa keadaan darurat atau mungkin adab-adab yang dibolehkan pihak keluarga mengambil keputusan seseorang yang dicintai dinyatakan wafat? Atau ada waktu yang tepat pas yang dijajarkan atau mungkin yang diajarkan oleh syariat Islam. Mohon penjelasannya dari guru kita Ustadz Maulana. Tafadhol Ustadz. Oke, sebanyak Mas Fadli, izin Bunda Tuti dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita hari ini 6 Zulqaidah 1443 Hijriah, 33 hari lagi menuju Idul Adha. Satu hal buat kita yang namanya kematian pasti akan datang. Kullu nafsin zaikatul maut, semua akan mengalami proses kematian. Dan kita tidak tahu bagaimana karena rahasia kematian itu ada 3. Kita tidak tahu kapan kita meninggal, di mana kita wafat dan bagaimana kematian itu sendiri. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan satu hal buat kita. Tadi pertanyaan Mas Fadil sangat bagus,
menyikapi tadi tentang keputusan dari majelis ulama dan berdasarkan keridhaan, keikhlasan daripada keluarga. Masya Allah, tabarakallah, meminta bagaimana keputusan ini, apa yang harus diambil. Maka kalau berbicara memutuskan kapan orang dinyatakan sudah berpulang ke rahmatullah, kita lihat dulu. Yang pertama harus dapat informasi berdasarkan keahlian. Keahlian. Ini mohon maaf, kalau kita mendapatkan dari syariat Islam kan, kalau orang yang menghilang tanpa kabar, itu pernyataannya 2 tahun. Tapi ini mohon izin sudah dinyatakan berada di tenggelam. Kalau kecelakaan, tenggelam, menghilang atau jatuh dari jurang atau tenggelam atau mohon maaf ini atau terbakar dan sebagainya, harus dinyatakan dulu. Pernyataan dari ahli. Gimana menurut ahli? Sama saya dapat keikhlasan ditinggal wafat oleh almarhumah istri saya karena saya bertanya pada ahli. Mohon maaf, saya berdua tanya. Mohon maaf saya bernyatakan ini. Karena supaya saya tegar. Kalau seperti ini penyakitnya kira-kira bagaimana keadaan. Lalu saya dijelasin. Jadi saya cepat ikhlas. Beginilah harusnya kita bertanya kepada yang ahli. Kemudian berdasarkan kebiasaan manusia. Biasanya kalau tenggelam begini berapa lama dia bertahan. Atau kira-kira kalau ada yang temukan berapa lama. Nah, selalu kita berpikir mudah-mudahan seperti sinetron ya. Amin. Terus ada yang menemukan, terus ada gini. Tapi ternyata sampai Jumat diputuskan oleh majelis ulama di hari Kamisnya itu. Kemudian disalat gaibkan, itu adalah pernyataannya luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Saya waktu dapat kabar kemarin itu, saya langsung Masya Allah, tabarakallah. Ini satu keputusan yang luar biasa. Karena ada haknya jenazah atas orang yang hidup. Apa itu? Disegerakan. Wasari'u, bersegeralah atas 5 perkara, yakni termasuk salah satunya adalah haknya orang meninggal. Lalu sekali lagi berdasarkan ahli manusiawi, kemudian ketiga keputusan ulama, karena ada syariat hukum Islam di dalamnya, dan terakhir adalah harus keikhlasan dari keluarga. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana ya, walaupun memang berat, karena secara pasti ya yang namanya keluarga itu meyakinkan dalam hati kecilnya itu, mudah-mudahan ini anak baik-baik aja. Tapi gitu. saya Pasti salutnya gitu ya. Bapak Gubernur kita, langsung beliau ikhlas lalu tanya ke majelis ulama. Terima kasih banyak atas penjelasannya Ustadz Maulana, jazakallah khairan kasiran. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah. Jamaah! Ini pernyataan yang memang sangat luar biasa ya. Dan kita coba mengingat lagi bahwa sebenarnya yang namanya manusia itu wafat atau cukup umur atau meninggal dunia ini memang sudah ketentuan Allah. Dan nggak bisa dimundurkan atau mungkin disengaja dimajukan, nggak bisa juga. Mungkin Ustadz Maulana duluan, Ustadz Syam duluan, saya belakangan. Kita kan juga nggak tahu ya Bunda ya. Yang namanya umur kan kita nggak pernah tahu. Amat contohnya. Iya kan kita kan lagi ngobrol antara kita aja dulu ya kan. Selamat ulang tahun. Oh iya, Barakallah makasih banyak. fiik. Makasih banyak. Panjang Ustadz umur Maulana. ya. Biasanya kalau ulang tahun, biasanya duluan kan. Ulang tahunnya duluan. Bunda, ini pertanyaannya Bunda Tuti mau izin. Baik, Kak Fatih. Benarkah nih seseorang yang mungkin wafat ya di usia yang muda ini, ternyata Allah punya rahasia lain. Karena Allah sangat sayang kepada orang tersebut, Allah pengen menyelamatkan nih. Dia nggak mau orang ini nanti terjerumus berbagai maksiat atau mungkin kejelekan dalam hidupnya. Apakah seperti itu, mohon izin. Kita husnuzon aja nih ya Bunda Baik, ya. Kak Fadli. Terima kasih pertanyaannya. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Subhanallah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini, izinkan Bunda untuk menyampaikan ayat di surah Yunus ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Qul la amliku li nafsi darran wa la naf'a. Allah.
Katakanlah, Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat apapun maupun mendatangkan manfaat kepada diriku kecuali apa yang Allah kehendaki bagi setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya telah tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mengapa tadi pertanyaan Kak Fadli, orang yang baik, kadang-kadang kita suka mendengar, kenapa ya dia itu orang baik kok wafat duluan, ya Allah, mengapa ya orang yang kurang baik panjang umurnya. Kalau mengenai usia itu tidak bisa kita yang menetapkan. Pertama karena usia itu adalah Allah yang menetapkan sebagai takdir. Yang berikutnya kenapa orang yang baik itu selalu wafat duluan. Karena memang Allah lebih sayang. Kita sayang kepada anak-anak kita, sayang kepada orang tua kita, sayang kepada guru-guru kita, tapi Allah lebih menyayangi. Maka ketika kita ada anak kita, saudara kita, orang tua kita yang wafat, kita harus meyakini bahwa itu adalah takdir dari Allah. Rukun iman yang keenam, percaya kepada qada dan qadar. Dan itu sebagai akidah umat Islam bahwa tidak ada kematian yang bisa dimajukan ataupun bisa ditunda. Tadi kan dikatakan bisa jadi kata Kak Fadli, bisa jadi Ustadz Maulana duluan, bisa jadi Bunda duluan. Kalau mengenai kematian kita jangan ditabukan. Justru dengan kita melihat ada yang wafat, kita itu akan menjadikan ibroh. Bahwa kita harus mempersiapkan kematian. Karena kematian itu bisa saja datang tiba-tiba. Dan sebagai peringatan, mudah-mudahan Ananda Emeril ini menjadi syahid akhirat. Amin, amin Mendapatkan ya Allah. surganya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Jadi memang orang baik ini mungkin bisa seperti itu ya. Iya. Karena Allah menjaga. Ustadz Maulana lebih baik dari saya. Tunggu dulu. Mungkin bisa Tunggu duluan. dulu, Ustadz Syam lebih baik dari saya. Almarhum Emiril Khan Iya. ini meninggalnya syahid karena Masya Allah, tenggelam. amin. Syahid Kemudian masih mendapatkan pahala lagi. Mau tahu? Apa tuh? Karena beliau lagi pendidikan. Masya Allah. Dan berniat untuk ngambil S2. Jadi sepanjang kematiannya ditergolong orang yang syahid karena jihad fisabilillah. Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu dan yang ada di rumah ya. Kalau kita bicara apakah anak yang wafat ini ada tanda-tanda atau mungkin memberikan isyarat kepada orang tuanya sebelumnya. Nah ini kadang-kadang orang nih ada yang namanya ilmu cocokologi kalau di Indonesia. Pantas kemarin terakhir ketemu itu dia begini. Begitu. Apakah seperti itu? Ustaz Syam izin penjelasannya, tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustaz Maulana, Bunda Tuti Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah ala kulli hal. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka subhanallah kalau dikatakan firasat, firasatul mu'min, ada yang namanya firasat orang yang beriman. Bahkan Imam Al-Ghazali dalam literaturnya menyatakan bahwasanya sebenarnya orang beriman itu dapat untuk mengetahui tanda-tanda atau dia punya firasat bahwa dia akan meninggal dunia. Contoh, 100 hari sebelum ia meninggal dunia terjadi yakni menggigil di badannya setelah asar dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Kemudian 40 hari sebelum meninggal dunia, 7 hari sebelum meninggal dunia, 3 hari sebelum meninggal dunia. Itu dapat dirasakan, namun ternyata tugas kita cuma satu. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun firasat yang kita rasakan, tetap manusia tidak pernah tahu kapan ia meninggal, di mana ia meninggal dunia, bagaimana ia akan meninggal dunia. Takkan pernah ada manusia yang mengetahuinya karena Allah sengaja untuk menutupinya kepada seluruh manusia. Kenapa? Karena ternyata innamal a'malu bil khawatim. Sungguh amal perbuatan itu dilihat daripada akhirnya. Akhir dari amal kita apakah happy ending? Apakah kita tetap beramal saleh, beriman, menjaga keimanan kita di mata Allah Subhanahu wa taala? Karena sungguh godaan ketika kita hidup masih sehat, nanti ketika sakaratul maut godaannya jauh lebih hebat lagi syaitan. Karena setan tidak akan pernah rela melihat kita. Mungkin dia masih menyerah. Dia masih sholat,
dia masih puasa, dia masih sedekah, dia masih mau berangkat haji. Orang ini saya tidak sanggup goda ketika masih sehat. Tunggu ketika dia sedang sakit. Maka syaitan tidak akan pernah rela. Makanya Allah juga merahasiakan sebagai bentuk ujian kepada kita. Bagaimana kita meninggal dunia, di mana kita meninggal dunia, dan kapan kita akan meninggal dunia. Namun berbicara tentang firasat, bagaimana dengan firasat orang sekitarnya? Ketika kemarin almarhum mungkin sudah dinyatakan wafat, kemudian tenggelam, maka seseorang dari rumahnya mengatakan pantas saja sebelum berangkat angkat kopernya nggak mau dibantuin, ditanya mau kemana cuma bilang mau keluar negeri, nggak pernah ngobrol panjang gitu, subhanallah. Tapi rata-rata yang merasakan hal seperti ini nanti sudah kejadian baru ngomong. Nanti sudah kejadian baru sadar, ya Allah pantas saja sekarang dia ke masjid terus. Pantas aja akhir-akhir ini dia tidak pernah melupakan tersenyum di hadapan orang lain. Mungkin dia sudah merasakan bahwa ajalnya sudah semakin dekat. Maka subhanallah orang yang syahid akhirat tergolong. Menurut Syekh Wahbah Zuhaili termasuk orang yang tenggelam adalah orang yang digolongkan syahid akhirat. Syahid akhirat tetap diurusi secara dunia seperti orang biasa, namun pahalanya di sisi Allah sebagai orang yang syahid akhirat. Sebagaimana Nabi mengatakan orang yang syahid bukan hanya yang mati di medan perang, tapi orang tenggelam juga, orang hamil juga, kemudian orang sakit perut juga, taun juga, maka mereka mendapatkan pahala syahid akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz Syah. Tapi saya tuh paling kesel sama orang yang sotoy gitu loh. Ini waktu kemarin ini saya sempat baca ini. Waktu masih baru awal-awal tenggelam, ya udah ikhlasin aja. Kamu tuh belum tahu bagaimana jadi orang tua rasanya. Jangan sembarangan main ikhlas-ikhlas aja. Pagi-pagi nih. Orang ini kan harus, kata Ustaz Maulana tadi bilang, harus ada ilmunya, tanya dulu ahlinya, baru bisa komentar. Jangan asal komentar doang, nggak bisa begitu. Memang yang namanya ikhlas itu berat, meskipun pahit itu. Dengerin kenapa? Kenapa tadi dulu, kenapa jadi Ustaz belain orang itu kan? Ini kan sebenarnya kan. Saya tidak belain orang coba itu. Deh, ikhlas gak Ustaz kalau anak yang Ustaz sayang hilang? Jangan dibahas ke contoh ke saya dong. Iya kan saya mau tanya masalah keikhlasan. Sebenarnya ada caranya bagaimana supaya kita ikhlas. Insya Allah setelah ini saya akan bahas. Bagaimana caranya supaya bisa mengikhlaskan. Mau tahu walaupun berat setelah yang satu ini. Jamaah, alhamdulillah. Coba lihat siapa itu orangnya. Itu sotoy. Ya Allah resep banget sih orang.